Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Pak Ustadz Suhada, kemudian Pak Didi, kemudian dari Panti Asuhan Al-Ummah Pak Sanib, sama Pak Romlang. Adik-adik dari Panti Asuhan Al-Ummah, terima kasih atas kedatangannya. Kemudian teman-teman dari Bank Syariah Indonesia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bisa berkumpul di majelis yang suci ini ya, di acara santunan anak yatim sekaligus buka puasa bersama nanti ya. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua bisa mendapatkan rahmatnya nanti. Acara santunan ini sudah rutin ya, Bank Syariah Indonesia mengadakan tiap Ramadan dengan harapan adik-adik ini ya, anak-anak yatim ini, anak yatim piatu ini selalu mendapatkan perhatian juga. Jadi adik-adik ini selalu ada yang mensupport ya, jadi nggak sendiri. Kita dari BSI, baik itu secara organisasi maupun secara individu, teman-teman semua insya Allah selalu mendukung untuk kegiatan-kegiatan dari Panti Asuhan Al-Ummah. Minta izin nanti Pak Suhada kita mendapatkan tausiah ya, karena memang aktivitas ataupun kerja kita ini kita akui akhir-akhir ini mungkin sampai agak kurang kita untuk mengadakan pengajian ya. Jadi minta tolong, minta bimbingan dan arahannya sehingga kedepannya teman-teman juga bisa mendapatkan pencerahan bagaimana nanti ke depan untuk bekerja. Mungkin itu, semoga acara bisa berjalan dengan lancar dan mohon maaf apabila dalam penyajian dan penyelenggaraan acara ini ada yang kurang dari BSI. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumat ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailun lil kafirin min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasuddu 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin. Yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, banyak rezekinya. Amin. Bapak pimpinan kita, Bapak Dendi, ya, mudah-mudahan sekali lagi ilmunya manfaat, umurnya dipanjangkan oleh Allah, umur yang berkah, anaknya tambah. Amin. Saya tidak tahu anaknya berapa beliau, putranya berapa? Oh, satu, ya kurang satu. Nah, kurang tiga. Mudah-mudahan seluruh karyawan karyawati juga demikian. Ya, selalu diberikan sehat, ya, cerdas, ya, untuk bisa membesarkan BSI ini dalam rangka memajukan umat, khususnya umat Islam. Adik-adik, anak-anak yang ada di hadapan kita, termasuk juga pengasuhnya, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin. Sahabat kami Pak Didi dan Pak Yoyo yang ada di hadapan saya. Ini tadi saya nggak tahu, saya kira karyawan BSI yang baru. Nggak taunya sahabat saya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak ada predikat yang paling jelek di dalam agama kita kecuali pendusta agama. Kecuali pendusta agama. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, kemudian beliau sebelum mendirikan Muhammadiyah itu selalu membaca surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim wala yakhuddu ala tu'amil miskin, dan seterusnya. Setiap salat yang dibaca itu saja. Setiap salat yang dibaca itu saja. Sehingga santri-santri beliau tanya, Kiai, kenapa setiap sholat kok bacaannya itu? Apa nggak hafal yang lain? Gitu. Ya, oh namanya Kiai kok nggak hafal, kan lucu ya. Akhirnya Kiai menjawab, apakah sudah kamu lakukan? Apakah sudah kamu fahami? Sudah kamu lakukan isinya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, wahai manusia, siapakah yang disebut dengan pendusta agama? Siapakah orang yang mendustakan agama? Ini Allah yang menanyakan kepada kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim.
orang-orang yang tidak mau anak yatim, orang-orang yang tidak pernah empati kepada anak yatim, orang-orang yang tidak pernah memikirkan kehidupan anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak mau mendorong untuk memberi makan orang-orang miskin. Sampai berapa tahun Kiai Haji Ahmad Dahlan menyampaikan, setiap sholat itu surat itu saja, surat itu saja. Akhirnya ketika ditanya, terasa bahwa memang betul santri-santri beliau memang belum ada yang empati terhadap anak yatim. Akhirnya menggerakkan Muhammadiyah, dan di mana-mana sudah terkenal panti asuhan, panti asuhan, panti asuhan. Dan saya terus terang 3 tahun mengasuh anak yatim piatu di panti asuhan Muhammadiyah Lamongan. Mengasuh anak yatim itu bukan satu pekerjaan yang ringan, berat. Anak yatim yang dilahirkan sudah nggak punya ayah, kadang nggak punya ibu, kadang-kadang keduanya nggak punya, ya, sangat berat memang. Dan itulah yang dialami oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sedikit tokoh-tokoh besar, tidak sedikit pemimpin umat lahir dalam kondisi yatim. Ambil contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sejak kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya. Dia dalam kondisi yatim. Tapi kenapa kok beliau menjadi seorang ulama besar? Tidak lepas dari didikan, sentuhan tangan seorang ibunda yang solihah. Ya. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi bagi karyawati BSI. Ya, bahwa seorang yang solehah itu sangat dibutuhkan oleh seorang suami. Tanya suami-suami, kepengen istri yang solehah apa enggak? Pengen. Antum soleh? Belum juga. Walaupun saya enggak soleh, tapi saya kepengen istri yang solehah, kan begitu kan? Walaupun saya enggak solehah, tapi saya kepengen suami yang itu. Apalagi suami soleh, istri solehah, masya Allah, anaknya mesti soleh. Imam Syafi'i seperti itu. Jadi Imam Syafi'i sejak kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya. Yatim dia. Menjadi ulama besar karena ibundanya. Imam Bukhari, seandainya ada hukum yang kedua setelah Al-Quran adalah hadis Nabi, riwayat Al-Bukhari. Bukhari sejak kecil yatim, dididik oleh ibundanya. Bahkan sejak kecil di usia kayak begini nih, buta, tiba-tiba buta. Ibunya berdoa, ya Allah, jadikanlah anak hamba bisa melihat agar dia bisa membaca kitab sucimu, agar dia bisa membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabimu. Terus itu didoakan. Makanya kalau jenengan ada yang sakit, doanya seperti itu. Doa itu yang penting itu buntutnya itu, ekornya itu. Ya Allah, suami saya sedang sakit, ya Allah, sembuhkan dia agar dia bisa kerja. Umum itu. Umum kayak gitu itu. Ya Allah, suami saya sedang sakit, ya Allah, izinkan dia sembuh agar dia bisa istiqomah ibadah kepadamu. Itu baru bagus itu. Anak jenengan sakit, doanya juga seperti itu. Ya Allah, hamba mohon, ya Allah, sembuhkan anak hamba agar dia bisa ngaji kembali. Gitu loh. Paham Bapak Ibu? Siapapun di antara kita yang sedang diuji oleh Allah, doanya yang penting itu ekornya itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Bukhari sejak kecil ditinggal wafat oleh ayahandanya. Yang didik siapa? Yang merawat siapa? Yang mengarahkan supaya dia menjadi anak yang soleh siapa? Ibundanya. Makanya jangan takut ibu-ibu kalau suaminya meninggal, jangan takut. Ya rata-rata kan begitu. Ya Allah, gimana ya Allah, Mas? Nanti kalau sampean mendahului saya, nanti saya dengan siapa? Rata-rata kalau ibu kan begitu, yang dipikirkan ketika suaminya meninggal. Tapi kalau
istri yang meninggal, kira-kira suami susah nggak? Jujur saja. Kalau istri ditinggal suami mesti susah. Tapi kalau suami ditinggal istri, nah sudah dijawab sendiri ya. Susah. Susah satu, kalau istri susahnya 2 kali. Susah. Karena ada saya temui murid ngaji saya sampai sekarang belum menikah. Kenapa? Cinta sejati. Seorang istri cinta sejati. Kalau seorang suami meninggal mungkin setengah tahun sudah hilang sudah rasa susahnya. Buktinya, jadi dia mampu menjadi single parent, mendidik anaknya. Tidak sedikit ulama besar itu sejak kecil ditinggal wafat ayahandanya. Al-Bukhari. Dan masih banyak yang lain. Ini baru 2 kisah, masih banyak. Rasul sendiri gimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sejak beliau lahir sudah nggak kelihatan, sudah nggak melihat ayahandanya. Dididik ibundanya sampai usia 6 tahun. 8 tahun diasuh oleh, 6 tahun sudah diasuh oleh kakeknya. Kakeknya 2 tahun, 8 tahun sudah nggak nemu lagi kakeknya. Terus itu. Inilah anak yatim. Makanya Rasul mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah, dengan merapatkan kedua jarinya. Ana, saya akan membersamai orang-orang yang senantiasa membersamai anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya akan membersamai siapa saja yang ngurus anak yatim, siapa saja yang peduli dengan anak yatim. Kalau panjenengan peduli dengan anak yatim, insya Allah bersamai Rasulullah SAW. Insya Allah jenengan akan ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia kita nggak ketemu. Kita nggak ketemu Rasulullah SAW yang kita cintai. Siapa yang wajib kita cintai? Yang pertama Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga orang tua kita, yang keempat orang mukmin, yang kelima dan seterusnya teman-teman kita. Kalau panjenengan mencintai Rasul sementara jenengan nggak ketemu kita nanti di akhirat. Iya kalau ketemu, supaya ketemu apa? Ana wa kafilul yatim fil jannah. Para pengasuh, para pendidik anak-anak yatim, insya Allah akan dibersamai Rasulullah di surganya Allah SWT. Loh, gitu kan? Ustadz, gimana Ustadz? Saya membersamai anak yatim tidak setiap hari, tidak sebulan, tapi setahun sekali, lumayan. Kan gitu Pak. Setahun sekali kan lumayan, daripada enggak. Ya. Tapi makanya sisihkan untuk peduli kepada mereka. Ya. Karena kepemimpinan bangsa yang akan datang, siapa yang memegang kalau tidak generasi-generasi seperti ini? Dan jangan disepelekan anak yatim. Bukti bahwa para pemimpin bangsa, para pemimpin agama, para pemimpin dunia tidak lepas lahir dari anak-anak yatim. Gitu ya. Bapak Ibu, Ramadan sekarang sudah masuk pada hari yang ke berapa Bu? 17. Berarti jenengan yang jawab ngitung terus berarti ya. Ada doa Ramadan. Besok 18, 19 kurang pirang dina ya. Nah, kalau panjenengan sudah tahu hari ini hari ke-17, ya. Kita muhasabah. Apa yang sudah jenengan lakukan? Jangan sampai hari ini sama dengan kemarin. Jangan sampai Ramadan kali ini sama dengan Ramadan yang dulu. Kalau sama itu celaka. Makanya hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Ramadan kali ini harus lebih baik daripada Ramadan yang dulu. Anggap saja amalan-amalan selama Ramadan itu apa saja? Puasa, salat tarawih, qiyam Ramadan, kemudian baca Quran, kemudian sedekah, infak, apalagi zikir, itu aja. Anggap saja kita mengambil contoh baca Quran. Di hari ke-17 ini sudah berapa kali khatam panjenengan? Pak, sudah berapa kali khatam jenengan baca Al-Quran? Banyak mana membaca Quran sama membaca WA?
Banyak baca WA ya. Padahal kita nggak yakin. Ada yang yakin nggak tahun depan ketemu Ramadan lagi? Nggak ada yang yakin. Padahal kalau kita kembali kepada generasi terbaik, generasi terbaik dikatakan generasi terbaik ini yang mengatakan siapa? Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian tuh generasi terbaik. Generasi terbaik itu siapa? Para sahabat. Setelah itu tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini generasi terbaik. Mereka untuk ketemu Ramadan butuh waktu 6 bulan. Kanu yad'una Allah fi sittata ashhur ayyuballighuhum syahrul Ramadan. Jadi generasi terbaik ini butuh waktu 6 bulan untuk berdoa supaya ketemu Ramadan. Loh. Ayyuballighuhum syahrul Ramadan. Berdoa selama 6 bulan. Ketika jenengan bisa bayangkan kalau berdoa saja 6 bulan supaya ketemu Ramadan. Saat ketemu Ramadan apa yang mereka lakukan? Pasti sungguh-sungguh. Puasanya sungguh-sungguh, Ramadannya sungguh-sungguh, qiyam Ramadannya sungguh-sungguh, baca Qur'annya sungguh-sungguh. Iya Ustaz, dulu kan nggak ada Android. Iya, nggak ada Android. Makanya kenceng baca Qur'annya. Ambil contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau sudah Ramadan, khatamnya 60 kali, Pak. Khatam Quran 60 kali. Siang hari 30 kali, malam harinya 1 bulan itu 30 kali, 60 kali. Jangan-jangan mereka yang masuk surga. Jangan-jangan Allah mewariskan surga kepada orang-orang itu. Kita ini orang-orang yang umat akhir zaman yang ketemu Ramadan tidak pernah doa. Tahu-tahu ketemu Ramadan, kapan Ramadan? Besok. Hari apa? Hari Senin. Kapan Ramadan? Besok hari Selasa, kan begitu, Pak. Ya. Makanya saat ketemu Ramadan biasa-biasa. Nah, ayo, mumpung masih ada waktu. Masih ada 13 hari lagi. Ayo digenjot. Ya, Ustadz, pekerjaan saya banyak. Masa nggak ada istirahatnya? Kan ada, Pak, ini. Ada istirahatnya. Ya. Menjelang hari raya kan ada istirahatnya kan? Nggak ada kan? Nggak ada istirahat, Pak. Ngelembur kan juga ada istirahatnya kan? Dan ngelembur itu kan sebanding lurus dengan gaji yang diterima, dengan THR yang diterima, dengan macam-macam lah ya. Sungkan kalau saya ngomong. Ya memang PNS dengan karyawan BSI memang lain, ya. PNS jeda waktunya banyak, istirahatnya banyak. Sehingga saat-saat istirahat ambil Quran, baca Quran. Mungkin tadi malam nggak sempat baca Quran, dibaca siangnya dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, Ramadan ini mendidik kita. Apa yang kita saat Ramadan? Didikan apa? Salah satunya adalah kita didik Ramadan berkata jujur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan gini, kam min so'imin laisa lahu minal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia nggak mendapatkan pahala puasa, tapi dia nggak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa nggak bisa mendapatkan pahala puasa? Karena dia nggak bisa mempuasakan matanya, dia nggak bisa mempuasakan telinganya, dia nggak bisa mempuasakan bibirnya, dia nggak bisa mempuasakan hatinya. Saya sebenarnya mulai tadi, Pak, berdoa. Mudah-mudahan karyawan-karyawati yang tidak sibuk dengan HP-nya, saya doakan mudah-mudahan suaminya tidak nikah lagi. Amin. Yang laki-laki juga gitu. Mudah-mudahan karyawan yang laki-laki ketika saya ceramah mudah-mudahan nggak asik dengan HP-nya. Mudah-mudahan kalau yang asik dengan HP-nya, mudah-mudahan istrinya tambah cerewet. Gitu. Tanya Pak Didi, doa saya itu mandi, Pak.
Iya. Nah, kalau suaminya nikah lagi boleh nggak, Bu? Nah, naudzubillah min dzalik. Jujur. Panjenengan ketika berbicara masalah jujur. Jujur ini seluruh agama pasti mengajarkan kejujuran. Tidak satu pun agama yang menyuruh umatnya bohong, tidak. Seluruh agama mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku jujur. Silakan. Biar duduk dulu. Oh iya, iya. Kantor sini, kantor barat, kantor timur. Ya. Saya dulu waktu dengan Pak Yatna, masih Pak Yatna ya? Iya, itu waktu kurban ke Kuripan bersama-sama, ya. Seneng. Ya. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Jujur. Jadi puasa ini menghasilkan orang-orang jujur. Karena dia takut ketika ngomong bohong itu khawatir puasanya batal. Bukan batal, tapi nggak dapat nilai apa-apa. Panjenengan ketika berdagang, ketika membeli sesuatu di pedagang, seneng nggak ketika menghadapi pedagang yang nggak jujur? Nggak suka kan? Ketika ketemu dengan orang yang nggak jujur, berteman dengan orang yang nggak jujur, seneng nggak? Nggak suka. Ya. Penjahat sekalipun, dia kepengen berteman dengan orang jujur. Walaupun teman-temannya itu sama-sama penjahat. Kamu nggak jujur, loh, betul kan? Kamu nggak jujur, nyolong oleh piro, nggak ngomong nang aku, loh. Jadi penjahat saja itu nggak kepingin teman-temannya nggak jujur, itu nggak kepingin. Apalagi kita, Bu, seneng nggak suaminya kalau nggak jujur? Seneng nggak nyenengan punya suami nggak jujur? Loh, kok nggak dijawab? Kan nggak ada kan? Suaminya ada yang di sini ya? Ibu-ibu seneng nggak kalau suaminya nggak jujur? Nah, nggak seneng kan? Mas, seneng nggak istrinya nggak jujur? Seneng? Lah, seneng yang jujur. Seneng ya Bu, suaminya jujur? Nah, kalau umpamanya suami jujur apa adanya, bisa semaput nyenengan? Mas, ngomong sing jujur Mas, jujur saja. Bener deh, aku apa ngomong jujur? Iya wis jujur aja sudah. Sampean nggak marah-marah? Sampean nggak marah-marah? Enggak. Bener? Iya enggak. Enggak kah? Jadi rata-rata suami nyuruh istrinya jujur, tapi dia sendiri nggak jujur. Ya. Ada seorang, mungkin ini ceritanya sudah viral. Suami istri, anaknya sudah kuliah semester 1. Dia datang kepada bapaknya. Ya, boleh aku jujur ya? Loh, kamu kan harus jujur. Kenapa? Saya mau menikah. Mau menikah? Kamu baru kuliah, baru semester 1 mau menikah. Daripada aku zina mata ya, daripada aku zina hati ya, kan mendingan aku jujur. Nggak bisa. Mau kamu hidupi dengan cara apa istrimu nanti? Ngomong sama ibumu, ngomong sama mamanya, Mah, aku mau menikah. Kaget mamanya. Kamu baru kuliah, sudah mikir nikah, kerja saja belum. Kamu nanti kalau sudah kerja di BSI baru nikah. Oh begitu, itu tak tambahi Pak. BS-nya tak tambahi. akhirnya dimarahi sama mamanya. Kesana sana. Kuliah dulu. Nanti selesai kuliah kerja, baru setelah kerja kamu nikah dengan siapapun. Mama restui. Datang ke ayahnya. Gimana mamamu? Aku dimarahi ya. Jangankan kamu, ayah punya 2 rumah, punya mobil 3, ngomong itu malah dimarahi kok. Apalagi kamu yang belum kerja. Paham? Ya sudah. Ya. Jadi ternyata jujur itu juga nggak baik ternyata. Jujur itu ternyata nggak baik.
Kita diperintah untuk jujur, ya. Tetapi polos-polosan juga nggak baik. Mamanya ada pasukan muslim kepegang oleh orang kafir. Ya, seorang pasukan kepegang oleh musuh, kan dia harus jujur. Komandanmu ada di mana? Ada di sana. Di sana ada berapa pasukan? Ada 1.300 pasukan. Di situ ada ranjau, hati-hati. Nah, itu jujur. Jujur kayak gitu nggak boleh kayak gitu. Ya. Jadi hari-hari ini nyari orang jujur itu angel. Iya nggak? Rumah tangga ini bisa hancur gara-gara suami istri nggak jujur. Padahal orang jujur itu bisa makmur. Tapi ketika rumah tangga nggak jujur, bisa babak belur dan hancur. BSI yang dibangun sejak awal, pondasi utamanya itu kejujuran. Betapa bangganya, betapa senangnya pimpinan ketika anak buahnya, staf-stafnya, karyawan jujur. Jangan ketika ada pimpinan jujur, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditarbiyah, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala di usia remaja sudah disebut sebagai Al-Amin. Nyebut ngono enggak khawatir salah. Lali paling ya. Rasulullah sejak remaja itu sudah dikenal Al-Amin. Apa Al-Amin, Mbak, artinya? Dipercaya, mudah dipercaya, terpercaya. Al-Amin. Ya. Jadi orang-orang bangga, seneng kalau sudah ketemu Muhammad, seneng. Karena orang ini nggak pernah bohong. Nah, sampai beliau menjadi Nabi dan Rasul, sampai beliau wafat, sampai hari ini mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat apa? Jujur. Sekarang ini nyari orang jujur angel nopo susah? Nyari yang jujur sekarang loh, angel apa susah? Angel. Angel, betul angel. Punya teman gak jujur, gak seneng. Ya. Makanya rusaknya organisasi, rusaknya rumah tangga, rusaknya kantor, rusaknya perusahaan. Kalau dihuni oleh orang-orang gak jujur, sampai negara hancur lebur gara-gara orang gak jujur. Terus terang. Mohon maaf kalau agak menyerempet politik ya. Sampai sekarang ada demo berjilid-jilid kemudian masuk ke MK, ditengarai ketidakjujuran, ditengarai. Loh, seandainya mulai dari pengawas dari atas sampai bawah ini jujur semua, mari nyoblos enak tidur sapa yang dadi, enggak apa-apa silakan wong jujur kok. Ketidakjujuran. Loh, ada kan sebuah nyanyian itu, jujur saja. Nah, paham berarti. Ya, paham. Tadi kesini saya hafalkan itu. Allahu Akbar. Ada sebuah negara. Negara ini kecil, Finlandia. Itu kan dekat kutub utara. Negara yang dinginnya, yang kadang-kadang matahari terbit, kadang-kadang terbitnya itu, matahari bersinar itu berapa jam itu aja, kadang-kadang enggak. Yang ngomong begini, yang menyampaikan ini Pak MS Ka'ban, mantan Menteri Perhutanan ya, Kehutanan, era Pak SBY dulu. Waktu beliau cerita, saya dengan Mas Cici waktu itu di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Beliau cerita, ketika ke Finlandia. Finlandia itu negaranya kecil, penduduknya sedikit, tapi rakyatnya, Masya Allah, rakyatnya makmur sejahtera. Setiap tahun PBB itu merilis hasil survei mereka, negara-negara yang termakmur, negara-negara yang terbahagia, Finlandia. Sekolah di sana mulai dari kayak begini sampai perguruan tinggi gratis. Nyari orang miskin susah. Kenapa? Ternyata
rakyatnya semuanya tabu kalau ngomong bohong. Rakyatnya itu tabu kalau ngomong bohong. Berarti kan jujur. Ini pondasinya. Dan sebenarnya ini kan nilai-nilai Islam ini. Nilai-nilai ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan bohong. Di sana rakyatnya makmur, cari orang miskin angel, seperti Indonesia. Iya kan? Di sini nyari orang miskin kan angel kan? Nggak nemu. Mau bayar zakat, nyari mustahik, nyari orang miskin angel. Kita merindukan sebenarnya kayak gitu. Padahal sumber daya alamnya cuma hutan. Dan hutannya tidak sebesar Indonesia. Ya. Sumber daya alam di Indonesia itu nggak bisa dihitung, nggak bisa dihitung. Sampai Pak Mahfud MD, apa MD itu? Mas 100. Mahfud Madura. Bukan Mahfud MD itu Mahfud Muhammadiyah, bukan. Beliau NO. Oh iya, Mahfud NO. Ini guyonan, Pak, guyonan ya. Pak Mahfud pernah cerita, seandainya sumber daya alam Indonesia dikelola secara jujur, setiap anak yang lahir tiap bulan 20 juta. Itu bisa. Tapi kenapa kok seperti ini? Karena tidak jujur. Jangan ngomong di luar, ya, ngomong di sini saja. Ya. Nanti kalau di luar, siapa sih ngomong? Pak Suhada, saya diklarifikasi nanti. Nggak enak, ya. Jadi jujur itu angel, jujur itu mahal. Antum bisa bayangkan kalau suami nggak jujur sama istri. Mas, kok jam sekian pulang? Jam 12 pulang, ngelembur deh. Gak percaya kamu? Tanya Pak Dendi. Ditanya Pak Dendi. Iya Pak, ngelembur. Enggak ada lemburan. Besoknya ditanya lagi, ternyata sudah, Pak nanti kalau ditanya istri saya, jangan ngomong jam 12 Pak ya, saya pulang lalu itu. Nggak jujur. Ya. Padahal kalau kita jujur berkah rumah tangga kita. Pas suami nggak jujur, istrinya ikut-ikutan. Aku dibohongi terus. Mohon maaf ya Pak, saya di KUA. Sering istri itu datang, seorang perempuan datang ke kantor. Kadang suaminya. Ujung-ujungnya karena nggak jujur. Anaknya ikut-ikutan, hancur rumah tangga. Ya. Nggak terlalu kaya, nggak apa-apa. Nggak punya mobil banyak, nggak apa-apa. Tapi jujur, itu ngelegakno hati seorang istri. Ya Bu, ya? Ya Bu? Suami kalau jujur itu enak. Istri bisa tidur gara-gara suami jujur. Ya. Istri nggak bisa tidur, kenapa nggak bisa tidur? Wah, saya sudah minum obat, tetap nggak bisa tidur, kenapa? Suami saya nggak jujur. Nah, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, Rasulullah SAW pernah mengatakan begini. Alaikum bis-sidq. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian semuanya jujur. Karena kejujuran itu akan mendekatkan kepada kebenaran. Dan kebenaran itu akan mendekatkan kepada surga. Kalau kita ingin surga, jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan setiap kebohongan, kedustaan itu dekat sekali dengan neraka. Setiap kedustaan itu dekat sekali dengan dosa, mengiring orang untuk berbuat dosa. Dan setiap yang dosa itu mendekatkan ke dalam neraka. Begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita cari ya di dalam agama itu orang-orang jujur itu nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya. Katakanlah PSI Barat, Tengah, Timur, gitu Pak ya. Tak bagi sendiri. Karena saya tahu waktu di Mandiri Syariah, ya.
Itu juga ada tetangga saya di sini dulu, ya sudah saya tahu. Yang timur saya nggak tahu. Anggap aja saya bagi 3 gitu. Kalau ini orang-orang jujur, komunitas orang-orang jujur kan seneng, Mbak. Seneng sudah. Image yang terbangun, masyarakat taruh di sana saja. Kamu mau berangkat haji, uangnya taruh di BSI saja. BSI mana? BSI semuanya, pokoknya BSI lah, begitu. Insya Allah aman, karena karyawan-karyawatnya jujur semuanya. Ya, Pak, saya kapan hari meruqyah mahasiswa. Saya dipanggil karena orang tuanya kenal dengan saya. Ustadz, datang ke rumah Ustadz. Ada apa? Tolong diruqyah anak saya. Anak saya ini sudah semester 12. Setengah semester lagi akan di drop itu, akan di DO. Ya. Kenapa? Ternyata dia kena apa ya? Hutang online itu, Pak. Pinjol. Ya Allah. Kalau sudah kena itu, biasanya suka bohong. Sudah. Biasanya kalau sudah kena itu suka bohong. Uang SPP hilang. Ya, sudah dikasih. Hilang. Hilangnya kemana? Ternyata ke situ. Sepeda motor digadek nih. Oh. Padahal orang tuanya mampu. Temannya sudah tidak bisa kuliah lagi karena sudah di DO sama universitas, ya. Sama kuliahnya sudah di DO. Kenapa? Karena pinjol, hutangnya hampir 200 juta. Coba, ya. Ini dunia sudah nggak karu-karuan. Jadi orang jahat ini banyak gara-gara pembohong. Makanya kita diperintah oleh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Insyaallah 5 menit lagi ya. Wahai orang-orang beriman, hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Hendaknya kalian bersama orang-orang yang benar. Hendaknya kalian bersama orang-orang yang senantiasa menjaga kejujurannya. Dan ingat Bapak Ibu, orang yang jujur itu nanti akan dibersamai Rasulullah SAW, akan dibersamai orang-orang yang soleh, akan dibersamai para anbiya wal mursalin, akan dibersamai orang-orang yang mati syahid. Di mana? Di surganya Allah SWT. Hari ini kita nggak ketemu Rasulullah, kita merindukan Rasulullah. Kalau panjenengan kepingin ketemu Rasul nanti di surga, jadilah orang-orang yang jujur. Ya, insya Allah itu. Jadi inti dari apa yang saya sampaikan, jangan pernah berhenti untuk membersamai anak-anak yatim. Jangan pernah berhenti hanya di bulan Ramadan untuk memikirkan anak-anak yatim. Karena sungguhnya orang yang memberi itu tidak akan berkurang. Orang yang memberi itu akan diberi. Orang yang memberi itu akan diberi. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk jujur. Jujurlah pada diri sendiri. Jujurlah pada keluarga. Jujurlah kepada pimpinan. Jujurlah kepada siapapun. Paling terakhir. Ini belum saya sampaikan. Ada penelitian di Amerika yang melibatkan 700 orang. 700 orang ini orang-orang yang sukses di Amerika. Setelah diteliti, ditanyai, ya, respondennya 700 orang-orang yang sukses. Kesuksesan mereka itu karena apa? Apa karena kuliahnya yang tinggi? Apa karena kekayaannya yang banyak? Apa karena pangkat dan derajat yang mereka sandang? Bukan. Ternyata yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua kedisiplinan. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan yang islami, lingkungan yang baik, lingkungan yang semuanya orang-orang jujur, ini mengakibatkan mereka jadi jujur. Dan yang keempat adalah apa ya? Pokoknya ada 4 itulah. Ya, saya lupa yang terakhir. Jadi ternyata yang pertama adalah kejujuran. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan, hidayah untuk
menjadi orang-orang yang jujur. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir ini akan dicatat sebagai orang-orang yang jujur. Yakinlah bahwa kejujuran itu akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan kemakmuran, akan mendatangkan kesejahteraan, dan kelak di yaumil qiyamah kita akan dibersamai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, Allahumma taqabbal minna sadaqatana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.